Tahukah kamu, dalam film Mufasa, Mufasa ternyata adalah anak kucing liar yang bersama keluarganya menginginkan tanah yang subur bernama Milele. Namun akhirnya mereka menemukan sebuah kubangan air yang besar, di mana tempat itu menjadi sumber air mereka. Tapi ketika mereka dan semua hewan minum di sana, tiba-tiba ada banjir bandang yang mengakibatkan ayah Mufasa dan Mufasa terseret ke lautan. Singkat cerita, Mufasa terapung dan terdampar di sebuah daratan dan menemukan seekor anak singa lain yang bernama Taka. Taka sangat menginginkan seorang saudara dan kebetulan dia menemukan Mufasa. Akhirnya dia menyelamatkan Mufasa bersama ibunya. Awalnya ibunya menentangnya, namun karena melihat keinginan baik Taka, kemudian ibunya pun membela Mufasa di hadapan Obaza. Obaza adalah raja singa sekaligus ayah Taka. Menurut Obaza, Mufasa adalah kucing liar yang tidak memiliki darah dari seorang raja. Hingga akhirnya mereka membuat pertandingan antara Taka dan Mufasa untuk berlomba lari. Apabila Mufasa menang, dia akan layak tinggal bersama mereka. Pada akhirnya, Taka mengalah karena dia ingin Mufasa menjadi saudaranya. Waktu berjalan begitu cepat, Taka dan Mufasa telah beranjak dewasa. Taka tinggal bersama kawanan singa jantan dan Mufasa bersama kawanan betina. Namun oleh karena itu, Mufasa memiliki kemampuan penciuman tajam. Singkat cerita, Mufasa diserang oleh kawanan singa besar yang mempunyai julukan pemangsa teratas. Mereka dijuluki singa monster. Mufasa berani melawan mereka, namun Taka takut. Bahkan Mufasa berhasil membuat salah satunya dari mereka meninggal. Hingga akhirnya singa putih yang dipimpin Kiros membalaskan dendam atas kematian anaknya. Sehingga Obasa dan kawanan kalah. Lalu Taka dan Mufasa disuruh lari hingga terjadi pengejaran dalam pelarian itu. Mufasa mengandalkan insting dan penciumannya dalam menemukan tanah meleleh. Hingga mereka menemukan Nala singa betina yang berhasil kabur dari pembantaian Kairos juga. Dalam pelarian itu ternyata mereka sempat-sempatnya cinlok bahkan cinta segitiga. Mufasa beberapa kali menyelamatkan Nala, namun dia berkorban untuk Taka agar Taka dan Nala berjodoh karena Mufasa tahu Taka menyukai Nala. Namun Nala menyadari pengorbanan Mufasa hingga Nala dan Mufasa benar-benar jatuh cinta dan saat itu Taka melihat semuanya. Merasa dikhianati saudaranya di mana dia selama ini berkorban banyak untuk Mufasa. Hingga saat bahagia tiba mereka menemukan tanah Milele. Namun Taka berkhianat dan memberitahu Kairos tempat itu. Hingga penjajahan pun terjadi. Akhirnya semua tahu Taka berkhianat. Sehingga perkelahian pun tak terelakkan. Mufasa kalah dengan Kairos yang gagah dan besar. Hingga akhirnya Taka yang berkhianat tidak tega melihat Mufasa dihabisi Kairos. Akhirnya Taka tetap membantu Mufasa. Reruntuhan membuat Mufasa dan Kairos jatuh ke air, lalu keberuntungan berpihak ke Mufasa. Kairos tertimpa batu besar dan meninggal. Lalu Taka menyelamatkan Mufasa yang hampir tenggelam. Semua hewan di sana mengangkat Mufasa menjadi raja. Ternyata ibu Mufasa telah ada di sana dan ayahnya ternyata meninggal tak selamat atas kejadian yang kemarin. Taka yang mengaku salah pun mengubah namanya menjadi Skars. Walaupun salah, Mufasa tidak mau mengusir Taka. Skars sangat kecewa terhadap Mufasa atas tindakan Mufasa. Seharusnya Taka adalah raja. Lalu Skars berniat akan membalas dendam kepada Mufasa. Kini Mufasa resmi menjadi raja dan semua hewan di sana hidup dengan tenang dan damai.